Salama sita momali lante pananungan bongito temo tulana parampo torruan nindo PWGT Jemaat Tiatira Malengkeri. Sungguh kita percaya bahwa hanya karena anugerahnya kita dimungkinkan bersekutu dalam renungan malam ini. Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji syukur kami angkat kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan pemeliharaanmu sepanjang hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti dan dimampukan melakukan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami. Bersabdalah ya Tuhan, melalui Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Mari kita membuka Alkitab dan membaca kitab Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 21 dengan judul Sangkakala yang keenam. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju sirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, pencabulan, dan pencurian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Amin. Ibu Bapa, warga jemaat yang diberkati Tuhan, saya tetap konsisten menggunakan bacaan yang disiapkan Gereja Toraja atau renungan harian Gereja Toraya. Saya yakin sudah ada di antara kita yang sudah membacanya hari ini. Dan tema renungan kita, pilihan yang tepat. Manassa di Pomelona. Setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Semua yang kita dengar dan lihat tentu memiliki daya tarik tersendiri terhadap mata dan hati kita. Sehingga untuk memilihnya kita membutuhkan waktu
untuk menentukan pilihan atau keputusan. Yohanes menyaksikan apa yang akan terjadi ketika kekuatan jahat dilepaskan oleh Tuhan. Kekuatan jahat digambarkan dengan 4 malaikat yang sebelumnya diikat. Itu pada ayat ke-14. Keempat malaikat itu dilepaskan untuk menjalankan suatu tugas khusus, yaitu untuk membunuh sepertiga jumlah manusia pada ayatnya yang ke-15. Selain itu ada juga 20.000 laksa atau sama dengan 200 juta pasukan berkuda yang dari mulutnya keluar api, asap, dan belerang. Itu pada ayat 17 sampai 18. Malapetaka yang begitu hebat, namun tetap saja ada manusia yang tidak mati, tetapi tetap mengeraskan hati. Mereka tidak bertobat dan masih terus berbuat dosa dengan menyembah roh jahat dan berhala, membunuh, berbuat cabul, dan mencuri. Itu pada ayat 20 sampai 21. Ibu bapa yang kekasih dalam Tuhan Yesus, lalu bagaimana dengan pilihan hidup kita? Pilihlah kehidupan untuk menikmati kehidupan kekal dalam Yesus Kristus. Memilih kehidupan berarti berjuang untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan dengan menjauhkan diri dari dosa serta bertobat. Menjauhkan diri dari cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, bukan cuma berhenti melakukan dosa dan hanya menyesal, tetapi bencilah dosa. Biarkanlah Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita, karena di dalam kuasa-Nya kita hidup dalam keselamatan. Pilihlah segala hal yang Tuhan inginkan, agar dengan memilih kehendak Tuhan, kita akan tetap terpelihara sebagai umat pilihan-Nya. Terpujilah Kristus, dan biarkan Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat. Ya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang bersemayam di tahta kemuliaan, hanya kepadamu kami menyembah dan bersyukur. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Engkau Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami, akan memampukan kami memilih kehidupan kekal di hadapan-Mu, memberikan kemampuan untuk membenci dosa. Kami sungguh sadar bahwa seringkali kami lalai menjalani kehidupan seturut firman-Mu. Karena itu, mohon pengampunan-Mu Tuhan, agar kami terus menjadi anak-anak pilihan-Mu. Malam ini kami membawa pergumulan kami sebagai satu persekutuan di Jemaat Tiatira Malengkeri. Kami mendoakan orang tua kami yang sudah lanjut usia, baik yang ada di jemaat maupun yang terpisah dari kami. Kiranya Tuhan terus memberi kekuatan, menghadirkan orang-orang di sekitarnya untuk menghibur dan merawatnya. Teguhkan iman pengharapannya hanya kepadamu. Juga kepada keluarga kami, baik yang tertulis di warta maupun yang tidak dituliskan, yang mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun berobat jalan. Kiranya semua upaya yang dilakukan keluarga Tuhan berkati agar dapat menjadi saluran kesembuhan dan pemulihan. Kami juga terus mendoakan bagi anggota jemaat yang berduka karena ditinggalkan orang tua kekasih, Bapak Estolongan, Bapak Martinus, Bapak MP, dan yang kami tidak sebutkan namanya, namun kami yakin Tuhan lebih mengenal. Kiranya Tuhan terus mendampingi menjalani masa duka, dan dalam segala rencana keluarga,
Kiranya hikmat dan campur tangan, dan kami yakin Tuhan sudah menyediakan waktu untuk masing-masing keluarga untuk melakukan prosesi pemakaman. Bagi anggota jemaat yang bersukacita atas pertambahan umur kelahiran dan pernikahan dan berbagai kesuksesan yang diraih, kami sungguh yakin bahwa semua boleh terjadi karena cinta kasih Tuhan. Sempurnakan sukacita mereka, dan Engkaulah yang senantiasa dimuliakan. Dan ajari kami untuk selalu mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Juga kami doakan anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan. Kiranya Tuhan berkati selalu dalam perjuangan dengan tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan menjauhkan dari pergaulan yang akan merusak masa depannya. Juga kepada anak-anak kami yang mencari lapangan pekerjaan, berikan kesabaran dan ketekunan, dan kiranya Tuhan mengasihani dan menunjukkan cara yang harus ditempuh untuk mendapatkan pekerjaan. Kami berdoa buat Ibu Pendeta bersama keluarga, kiranya terus diberkati dalam rumah tangga, diberi hikmat, mengangkat tugas pelayanan, serta dalam studi pasca sarjana. Demikian juga penatua, diaken, dan pengurus OIG, bahkan sidang jemaat Tuhan, berkati mengangkat tugas masing-masing baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai pekerja di kantor ataupun wira swasta. Kami berdoa buat keluarga kami karena berbagai kondisi kami harus terpisah, baik karena pendidikan atau pekerjaan atau faktor lain. Tuhan lawat mereka, dan sekalipun kami berjauhan, namun kasih dan pemeliharaan Tuhan tidak mengenal jarak dan tempat. Kami berdoa juga buat pemimpin mulai dari pusat sampai daerah. Kiranya dengan terang hikmat-Mu dapat memimpin kami masyarakat, khususnya di masa kampanye, berikan suasana tenang dan damai. Dan terkait dengan adanya pandemi COVID-19, kami percaya semua ini akan berlalu. Karena itu, beri kami kesabaran untuk menantikan kemurahan-Mu. Di tangan kasih-Mu kami serahkan kehidupan kami malam ini. Kiranya kami boleh istirahat dengan damai sejahtera, dihindarkan dari berbagai gangguan, dan besok pagi kami dibangunkan dengan tubuh yang keberkatan. Bersama dengan Tuhan kami jelang hari baru, hidup baru, berkat baru. Inilah permohonan dan ucapan syukur kami. Semuanya bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sucikan hati kami. Hanya melalui Yesus Kristus firman yang hidup, kami sampaikan doa ini. Haleluya. Amin.